Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, saya Yasin Taulan-Sari Hanggoro Putri dari PMM UMM kelompok 19 gelombang 13. PMM adalah program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang diselenggarakan oleh UMM. Jadi program kerja kami adalah pondok belajar yang ditargetkan untuk siswa-siswi SD di Desa Sumberkancing Wetan. Jadi adik-adik kita akan mengajari kalian melalui video pembelajaran ini, dan kita akan membahas tentang bahasa Inggris, yaitu simple present tense. Nah, apa sih simple present tense itu? Simple itu sederhana dan present itu di masa sekarang. Jadi untuk pengertian lebih lanjut, untuk apa sih simple present tense ini? Nah, simple present tense digunakan untuk kegiatan yang terjadi saat itu ataupun untuk suatu kebiasaan. Jadi, saat itu sedang dilakukan atau bisa juga ini merupakan suatu rutinitas atau kebiasaan. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, kalimat terdiri dari subjek, predikat, objek, dan kata keterangan. Nah, kalau di bahasa Inggris, subjek non objek berupa kata benda, yaitu noun, dan predikatnya berupa kata kerja, yaitu verb. Nah, pertama kita akan membahas to be. Jadi di sini subjek, ada subjek I, you, we, they, she, he, it. Nah, kita bahas satu persatu. Dari sini subjek dari I ini to be-nya adalah am. Sedangkan you, we, they adalah kata plural atau kata jamak, lebih dari satu ya. We lebih dari satu orang dan they lebih dari satu orang, menggunakan to be are. Dan he, she, it itu untuk satu orang ya, artinya he, she, it itu dia laki-laki dan dia perempuan. To be-nya adalah is. Kita langsung ke contoh. Yang pertama, I am a girl. Nah, di sini subjeknya adalah I, berarti to be-nya adalah am. Jadi I am a girl. Saya seorang perempuan. Contoh lain, you are beautiful. Kenapa menggunakan are? Karena di sini subjeknya adalah you. Kita lihat di awal tadi, you adalah you, we, dan they menggunakan to be are. Yang ketiga, she is a woman. She is. Jadi he, she, it tadi menggunakan is. She is a woman artinya dia adalah seorang wanita. Yang terakhir, it is a book. Di sini it pasti menggunakan to be is. It is a book artinya ini adalah buku, atau itu adalah buku. Kita pindah ke verb 1. Nah, kalau kita langsung ke subjek I, you, we, they, kalian harus mengingat-ingat subjek ini. Maka untuk kalimat present tense, setelah subjek harus ditambahi verb 1 saja. Nah, bagaimana kalau he, she, it? Sama, he, she, it ditambahi verb 1, tetapi verbnya, kalimat verbnya atau kata kerjanya ditambahi s atau es. Nah, untuk lebih jelasnya kita pindah ke contoh ya. Nah, I cook meal for dinner. Karena ini subjeknya I dan kata kerjanya cook, saya memasak makanan untuk makan malam. I cook. Karena ini subjeknya I, maka kata kerjanya tetap cook, tidak ditambahi s atau es. Bagaimana dengan ini? Andy sleeps in his bedroom. Kenapa ditambahi s pada kalimat sleep? Jadi begini ya, Andy itu subjek dan sleep itu kata kerjanya. Jadi kata kerja pada sleep ditambahi s. Andy sleeps in his bedroom.
Andi tidur di kamarnya, karena Andi termasuk pada subjek he. Nah, ini juga he goes to school every day. Artinya adalah dia pergi ke sekolah setiap hari. Pada kalimat goes, kenapa ditambahi es? Karena ini subjeknya adalah he. Tadi kan he, she, it, ditambahi verb 1 dan ditambahi s atau es. Nah, contoh dari di sini adalah he goes to school every day. Jadi go ditambahi kata es di belakangnya. Nah, kalimat tadi dapat dibuat menjadi kalimat negatif. Kalimat negatif ini menggunakan tambahan do not atau does not tergantung dari subjeknya. Apabila subjeknya plural atau jamak, I, you, we, they, maka menggunakan do not. Tapi apabila subjeknya singular atau he, she, it, maka menggunakan does not. Nah, penambahan s atau es setelah verb untuk subjek singular tidak diperlukan. Subjek singular tadi adalah he, she, dan it. Nah, rumus dari kalimat negatif adalah yang pertama subjek, ditambah do atau does tergantung subjeknya, dan ditambahi kata not. Setelah itu baru kata kerja dan objek, verb dan objek. Contoh ya, I do not cook meal for dinner. Subjeknya adalah I. Nah, berhubung ini subjeknya I, maka menggunakan do. Baru ditambahi not karena ini negatif. I do not cook meal for dinner. Nah, yang kedua, Andi does not sleep in his bedroom. Karena subjeknya adalah Andi atau he, dia laki-laki, maka menggunakan does. Dan tidak lupa ditambah not karena ini kalimat negatif. Jadi Andi does not sleep. Sleep di sini bukan sleep ya. Ini kembali ke kalimat yang negatif tadi. Penjelasannya bahwa pada kalimat negatif tidak diperlukan penambahan kata s atau es lagi pada kata kerjanya. Jadi tetap Andi does not sleep in his bedroom, bukan Andi does not sleep in his bedroom. Bagaimana dengan kalimat interrogatif? Jadi kalimat interrogatif atau kalimat tanya menggunakan do dan does di awal kalimat. Jadi do atau does-nya tadi diletakkan di depan untuk menanyakan subjek. Lalu diikuti subjek, verb, dan objek. Untuk kalimat tanya, penambahan s atau es setelah kata kerja untuk subjek singular tidak diperlukan, namun tetap menggunakan does. Jadi sama seperti kalimat negatif tadi. Dengan untuk subjek plural, I, you, we, they menggunakan do. Nah, formulanya adalah do atau does diletakkan di awal, dilanjutkan dengan subjek, dilanjutkan dengan verb dan objek. Jangan lupa disertakan tanda tanya di akhir, karena ini kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Contoh, do I cook meal for dinner? Nah, sudah jelas ya. Jadi, I, subjeknya adalah I, dan tadi to be-nya adalah do. Di I menggunakan do, maka do untuk kalimat pertanyaan dipindah ke depan. Do I cook meal for dinner? Nah, jangan lupa diberikan tanda tanya. Yang kedua, does Andi sleep in his bedroom? Karena subjeknya adalah Andi dan dia adalah he, maka menggunakan does. He, she, it menggunakan does. Jadi, kalimat does diletakkan di depan. Does Andi sleep in his bedroom? Polanya sama seperti kalimat negatif tadi. Jadi, sleep tidak usah ditambahi s atau es, atau kata kerjanya tidak usah ditambah s atau es. Mari kita ke latihan soal. Ubahlah kalimat berikut ke dalam bentuk negatif dan interrogatif. Contoh, they are teachers. Nah, bagaimana untuk kalimat negatif dan interrogatifnya? Kalimat positifnya sudah jelas, they are teacher. Jadi subjeknya adalah they, to be-nya adalah are, karena plural atau jamak.
dan teachers adalah komplement atau objeknya. Jadi kalimat negatifnya rumusnya adalah subjek ditambahi to be-nya dan ditambahi not. Jangan lupa not ya. Jadi they are not teachers. Untuk kalimat interrogatif, to be-nya diletakkan di depan. Jadi to be untuk they tadi are. Jadi are they teachers? Jadi jangan lupa tanda tanya dan tidak usah ditambahin not pada kalimat interrogatif tersebut. Jadi simple present tense sangat mudah bukan dipelajari? Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang simple continuous tense.